Wan Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Eh, kita masuk ke 9 sekarang, tafsir statis ke-9. Saya mau recap sebentar hanya untuk mengingatkan kita terakhir bicara tentang struktur simetrinya dari ayat ke-14 sampai ke-27. Good thing saya sudah dapat bukunya Raymond Farin yang simetri itu, tapi masih belum selesai bacanya. Nanti kalau selesai baca dan ada yang tertarik akan saya share. Oke, jadi ini bahasan yang kemarin nih antara ayat 14 sampai ke 27 untuk memudahkan kita. Warnanya sudah saya kasih ada keterkaitannya. Jadi kayak ayat ke-14 punya symmetrical structure-nya dengan ayat ke-26 dan 27, yang 15-17 dengan 23 dan 25, 18 dan 21, 22, ya, dan 19 sama 20. Jadi warnanya yang menunjukkan keterkaitannya. Kalau disimpulkan, seorang Muslim, kalau dia menjadi qaimam bil qis, dia akan jadi ahlul jannah, dan seterusnya. Sekaligus dia juga berhak mendapatkan mata al-hayatud dunia, dan seterusnya. Ya. Oke, itu enggak kita ulang, hanya sekedar gambarannya saja yang jauh lebih baguslah dari yang kemarin. Oke. Di ayat yang ke-28, kemarin kita bicara tentang wali. Nah, saya kasih konteksnya di sini ya. Kesimpulannya, wali itu ini makna-maknanya. Oke, saya tidak mengulang lagi. Terus kita berakhir dengan taqiyah. Ya, apa taqiyah itu dan seterusnya, bagaimana taqiyah itu mestinya dilakukan. Saya ada tambahan sedikit saja, satu. Taqiyah itu boleh dilakukan jika orang dalam keadaan takut, tapi bukan dalam pengertian misalnya begini, misalnya dalam peperangan, terus orang itu melarikan diri karena dikejar musuh atau dalam peperangan dan dia mendatangi satu rumah, kemudian setiap orang Muslim akan dibunuh misalnya, maka begitu dia masuk rumah dan ditanyain apakah kamu Muslim misalnya, maka dia boleh bertakiyah karena ditujukan untuk menyelamatkan dirinya. Nah, pada kasus yang lebih lebar, takiyah ini dipakai oleh orang Syiah sebagai salah satu tradisi dia untuk menyembunyikan, meskipun pada dasarnya tidak ada yang hal urgent untuk menunjukkan dia melakukan prinsip takiyah. Ya, oke, saya tidak mengulang lagi ya, itu bahasan kita kemarin sampai ayat ke-28. Kita masuk sekarang topik yang baru, qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Oke. Ayat ini setelah diletakkan setelah bagaimana orang Islam dan orang-orang Yahudi Nasrani, orang-orang Madinah itu menjadi pendengar tentang ayat Allah yang berkenaan dengan larangan tentang mualatul Yahud atau memberikan loyalti kepada orang-orang non-Muslim. Ya. Jadi, dan mualah terhadap orang-orang kafir itu atau menjadikan mereka sebagai wali itu dilakukan boleh jadi dengan dua cara. Mereka melakukannya in secret, rahasia, atau mereka menampakkannya. Okay? Dan kalaulah dia tidak menampakkan, padahal hatinya mereka tidak memberikan trust kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala karena allegiance-nya atau karena trust-nya, proteksinya dia berikan kepada non-muslim. Kemudian Allah menurunkan ayat 29 ini kalau kita kaitkan ya. Jadi kan
iman itu atau taslim itu, karena kan kemarin kita bicara tentang semestinya bagaimana sih orang yang submit kepada Allah, yang obedient kepada Allah. Nah, konkretnya adalah dia akan memberikan loyalty atau memberikan kesetiaan al-wala kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Ini kalau dalam konsepnya teman-teman haroka namanya al-wala wal barra, ya. Loyalty sama disloyalty. Dan kemudian dikasih kita tidak boleh menjadikan friendship, protector, dan segala macamnya itu dalam term wali kemarin kepada non-muslim. Nah, setelah bicara itu, ayat ini kemudian menyatakan, kul, katakan Muhammad, in tukhfu, jika kamu menyembunyikan ma fi sudurikum, kalimatnya menarik ya, apa yang ada dalam dadamu, kita lihat dulu, ya, kita maknai biasa dulu, autubduhu, atau kamu nampakkan, lahirkan, ya, ya'lamullah, maka Allah akan mengetahuinya. Okay. Wa ya'lamu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja fis samawati, yang ada di langit sana, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi. Wallah, dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in, atas segala sesuatu qadir. Oke. Kita lihat sekarang sintaknya tidak kita diskusikan, kita mulai dari yang pertama ya. Oke. Kalau kita perhatikan, ayat ini bicara tentang kul in kuntum, kul in tukhfu ma fi sudurikum. Jadi Allah bicara tentang sesuatu yang ada di dalam hati. Karena bicara tentang keinginan untuk memberikan loyalty, keinginan untuk menjadikan teman, sebenarnya ini adalah urusan kesetiaan, urusan loyalitas. Dan urusan kesetiaan dan loyalitas itu adalah problem hati. Sekaligus ini juga bicara tentang iman ya, karena iman juga problem hati. Ini masalah hati. Karena itu ayat ini dibuka dengan salah satu diadres salah satu penyakit hati adalah tidak memberikan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu ayat ini langsung masuk untuk membidik penyakit hati itu. Ya, karena itu Allah menyatakan qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu. Oke. Nah, Allah sekarang menyatakan secara menarik di ayat ini, katakan Muhammad, jika kalian menyembunyikan ma ini menarik ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau kita menyatakan sesuatu ya, bisa menggunakan alladzi ya, bisa menggunakan ma. Maknanya sama, something, bedanya adalah kalau alladzi itu nun. Ya. Something yang kita ketahui ya, something nun itu namanya alladzi. Tapi kalau ma itu tidak kita ketahui. Oke. Jadi fungsinya meskipun maknanya apa saja maksudnya ya. Dan bahkan kita pun tidak tahu itu menggunakan ma. Kalau alladzi itu kita tahu ya. Allah SWT menyatakan kul, katakan Muhammad, in tukhfu, jika kalian, ini conditional sentence ya, in tukhfu, jika kamu menyembunyikan anything, apa saja yang bahkan kamu tahu atau kamu tidak tahu ya. Oke. Bahkan kamu sendiri tidak tahu yang sudah kamu sembunyikan itu. Karena apa yang kita sembunyikan di hati itu macam-macam ya. Ada yang kita masih ingat, ada yang kita sudah tidak ingat. Karena itu kalimat yang dipakai menggunakan ma karena lebih tepat. Ya, tidak menggunakan alladzi karena alladzi itu sesuatu yang sudah pasti diketahui. Allah mau menunjukkan bagaimana luasnya pengetahuan Allah. Bahkan kita sendiri yang menyimpan rahasia itu di dalam hati, kita sudah tidak tahu. Kita sudah lupa apa yang ada di dalam hatinya. Sering kita ini begini, lama-lama kemudian setelah berotot, oh ya saya ingat, dulu saya kita baru sadar ya. Itu namanya ma. Oke. Fi sudurikum. Allah menyatakan, katakan Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa saja, anything, whatever ya, fi sudurikum, di dalam dada kalian. Yang menarik, Imam Raghib Al-Asfihani misalnya itu menyatakan sama seperti Imam Qurtubi kalau saya tidak salah,
Sudur itu tidak dianggap sebagai sesuatu, bukan syai', bukan syai'un, ya, bukan sesuatu, tetapi dia dianggap sebagai tempatnya sesuatu. Dia mahallul qalb istilahnya. Mahallul, ya, dia mahal al-qalb. Dia tempatnya hati. Nah, karena dia tempat, maka sudur itu sebenarnya hanyalah tempatnya saja. Bendanya, substannya, thing-nya itu, something-nya itu adalah hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keluasan kalau dilihat ayat ini. Bukan saja apa yang ada di dalam hati, mulai dari luarnya, yaitu bungkus tempatnya. Allah sudah tahu semuanya. Karena itu menggunakan kata sudur di ayat ini, bukan kul intufu ma fi qulubikum, tapi kul intufu ma fi sudurikum. Karena Allah ingin menunjukkan luasnya, detailnya pengetahuan Allah. Satu dengan menggunakan ma, yang kedua dengan menggunakan sudur instead of kulubikum misalnya. Karena bukan hanya bendanya, hatta di tempatnya yang jauh lebih luas daripada kulubnya itu sendiri. Semuanya Allah ketahui. Kul intufu ma fi sudurikum. Atau tubduhu, atau kamu perlihatkan. Kalau di surah ayat kursi misalnya, kita kalimatnya bukan ya'lamullah, kalimatnya yuhasibkum bihillah. Ya. Kuma intufu ma fi sudurikum yuhasibkum bihillah di ayat yang lain, karena ingin menunjukkan semuanya dihisab oleh Allah. Semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya nanti di account, semuanya di counting, ya. Itu kalau di Al-Baqarah, ya. Yuhasibkum kalimatnya. Nah, di sini kalimatnya tekanannya Allah ingin nunjukin pengetahuannya, luasnya pengetahuannya. Karena memang aliansi yang diberikan itu sembunyi-sembunyi. Ya, seperti orang Yahudi yang mendatangi Abu Sofyan, sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu mereka mendatangi Abu Sofyan. Ya, pasca perang Badar dan seterusnya. Itu aliansi-aliansi yang mereka bikin, ya, atau bagaimana misalnya Khatib bin Abi Balta'ah yang juga mau membuat aliansi dengan orang-orang Quraisy. Itu semuanya secara sembunyi-sembunyi. Karena itu ayat ini tidak menggunakan yuhasibkum, tapi menggunakan ya'lamullah. Karena seakan-akan, bayangkan ya, bayangkan ayat ini didengarkan oleh orang yang melakukan aliansi, yang menjadikan orang non-muslim sebagai wali. Dan sepertinya tidak ada orang yang tahu, karena itu perjanjian rahasia. Tiba-tiba turun ayat ini, kul intufu ma fi sudurikum autubtuhu ya'lamullah. Ini kan seperti cambuk yang terasakan, ya, seperti pukulan yang dirasakan oleh hati seseorang. Masya Allah, ya. Ini menariknya Al-Quranul Karim. Jadi benar-benar orang akan tersadarkan dengan merenungkan dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Terutama kalau kita rujuk kepada the first recipient atau penerima pertama ayat-ayat Al-Quranul Karim ini. Oke, itu poinnya ya yang pertama. Buat kita hari ini, mari kita renungkan. Iman itu menuntut ketulusan kepada Allah SWT, kepada Rasulnya. Kalau kita bersembunyi-sembunyi, ya kita tahulah kalau kita bikin katakanlah interfaith dialog, bikin apalah dan perjanjian, tanyain kesungguhannya. Apakah sebenarnya yang kita lakukan? Apakah kita ini sedang melakukan usaha untuk membangun kerukunan, atau sesungguhnya kita ini sedang memperjualkan loyalitas kita dan seterusnya? Ya, nothing wrong with the interfaith dialogue, tapi maksud saya semua orang itu punya kepentingan-kepentingan yang semestinya dia harus jujur. Allah tahu apa yang disembunyikan oleh hati kita. Saya katakanlah sekarang lagi, kalau di Indonesia ya, sekarang lagi rame tentang, atau sebenarnya menjadi isu internasional sekarang dengan wasatiyah atau religious moderation, ya, moderasi agama. Saudi juga bicara tentang religious moderation sekarang. Lah, antar sesama umat beragama dan seterusnya. Yang menjadi persoalan adalah apa sebenarnya hakikat dari religious moderation dan seterusnya. Adakah itu berarti kita menjadikan
non-muslim sebagai wali kita dan seterusnya. Nah, itu yang tahu adalah kita yang melakukan proses usaha-usaha tersebut. Nah, Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Allah tahu apa yang engkau sembunyikan dan apa yang kau tampakkan dan seterusnya. Ya, itu maksudnya. Untuk konteks kita. Untuk konteks dahulu jelas sekali ya. Allah kemudian menyatakan wa ya'lamu, dan Allah tahu ma fis samawati, apa saja, lagi-lagi menggunakan ma, semuanya Allah tahu ya. Fis samawati, yang ada di langit. Yang menarik, ayat ini diulang lagi. Wa ma fil ardi. Nah, semestinya kalaupun tidak menggunakan ma lagi cukup, wa ya'lamu ma fis samawati wal ard, sudah cukup. Kenapa Allah ini? Karena Allah ingin menghunjamkan lagi buat kita yang ada di dunia. Seakan-akan Allah tahu apa saja, anything goes di langit sana in heaven, dan Allah juga tahu anything goes di bumi ini. Apa yang kamu lakukan, trik-trik kamu yang kamu lakukan, wa ma fil ardi, Allah tahu. Dan Allah kemudian menutup dengan ujung kalimat yang sangat menarik, frase yang kalimat, wallah ala kulli syai' qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu qadir. Nah, renungkan kata qadir ini untuk menunjukkan setelah pengetahuan Allah semuanya ini, ya, Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Ya, Allah tahu apa yang ada di langit. Allah tahu apa yang ada, semua yang ada di bumi ini. Dan Allah kemudian menyatakan atas segala sesuatu itu Allah qadir. Allah qadir. Jadi ada dua nama Allah di sini yang harus kita renungkan. Satu Al-Alim, yang kedua Qadir. Kenapa Allah kemudian mengaitkan antara ilmunya dengan Qadir? Ya. Kata Qadir ini menarik karena dari Qadir itu kita mendapatkan dua makna ya yang paling penting. Yang pertama adalah Qadir menunjukkan makna kekuasaan ya, karena kudrah ya, powerful itu Qadir, apalagi kalau dikasih bentuk fa'il menjadi terus-menerus. Tapi Qadir yang kedua itu maknanya ukuran ya, karena dari kata takdir ya. Jadi di dalam qadir itu ada dua hal, yaitu power and measurement. Ya, ada kekuasaan atau kekuatan dan ukuran-ukuran. Ukuran ya. Yang menarik untuk kita pikirkan sekarang, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa aku itu tahu, seakan-akannya terhadap segala sesuatu itu Allah itu maha kuasa. Karena Allah punya, kalau kamu tidak mentaati Allah, kalau kamu tidak taat sama Allah, kalau kamu tidak loyal sama Allah, Allah itu maha kuasa. Kapan saja Allah bisa crushing us, kapan saja Allah bisa punish us, dan seterusnya. Tetapi satu sisi Allah itu qadir. Allah punya ketentuannya, ukurannya. Yang ini masih dikasih kesempatan, yang ini belum waktunya, dan seterusnya. Dan itu tersimpul di dalam kalimat Qadir, di dalam nama Allah Qadir. Jadi menarik untuk kita pikirkan, seakan-akan Allah ingin menunjukkan kepada kita, loh, kamu kira aku nggak tahu apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu? Kamu kira aku nggak tahu kalau kamu sedang melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidaktaatanmu kepadaku? Aku tahu semuanya. Karena orang merasa, karena belum dihukum, dia merasa bahwa kayaknya oke, tidak ada yang tahu ini. Allah menyatakan, Allah aku qadir. Aku sebenarnya kapan saja bisa menghukum kamu, karena aku maha kuasa. Ya, karena aku memiliki kemampuan untuk menguasai. Ya, aku powerful. Tetapi sekaligus, aku itu juga punya measurement, punya ketentuan, punya hitung-hitungannya. Ya, yang menarik. Karena Allah masih misalnya menanti kita untuk taubat kepada Allah SWT dan seterusnya. Dan itu indahnya bagaimana Allah mengaitkan antara sifatnya Al-Alim atau namanya Al-Alim dengan Al-Qadir dan Qadir. Jadi menarik kalau kita perhatikan bagaimana untuk dua hal ini Allah mengaitkan antara Al-Alim, ya, Al-Alim dan Al-Qadir. Dan ini mestinya juga yang harus menjadi kesadaran kita ketika kita berbuat kesalahan, ya, qadir. Ya, jadi
Kalau orang melakukan perbuatan maksiat, sadari bahwa Allah itu mengetahui. Kalau kita melakukan kesalahan, berani melawan Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan, apa yang kita lahirkan. Allah tahu semuanya. Dan kalau belum ada apa-apa pada diri kita, sadari bahwa Allah tidak hanya sekedar tahu. Karena kadang-kadang kita merasa, sekedar tahu, tapi dia tidak punya kemampuan kok untuk marahin saya. Misalnya saya katakanlah kita punya orang tua, ya, tapi orang tua kita ini sangat cinta sama kita, oke? Sehingga kalaupun kita berbuat salah, we know, ya, kidnya tahu bahwa orang tua saya tidak akan punish me, tidak akan nyakitin saya, because they love me so much. So, meskipun saya melakukan kesalahan, in the end they going to forgive me, pardon me, kata dia. Maka dia tidak akan pernah berhenti melakukan perbuatan yang salah. Nah, kenapa sih Al-Alim misalnya tidak dirangkai dengan Ar-Rahim? Al-Alim misalnya tidak dikaitkan dengan nama Allah yang lain. Kenapa? Karena itu tidak tepat untuk menghentikan perbuatan yang buruk itu. Karena itu memang ini juga salah satu clue kita dalam tadabbur, ya. Kalau kita mengaitkan alim dengan al-qadir, ini memang salah satu cara agar kita berhenti dalam melakukan perbuatan maksiat. Ya, ini menarik. Satu, al-alim membuat kita menyadari bahwa Allah mengetahui apa saja yang kita lakukan. Bahkan Al-Quran mengetahui, bahkan Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam Al-Quran, Allah mengetahui khianatnya mata kita, khainatal ayun. Ya, tapi hanya al-alim saja tidak akan membuat kita berhenti melakukan maksiat. Karena itu yang kedua, karena alim menunjukkan mengetahui, tapi belum tentu menguasai kita, powerful, enggak. Karena itu harus diikat dengan Allah powerful. Karena kalau dia sudah mengetahui kesalahan kita, maka berikutnya adalah kalau hanya mengetahui tapi dia tidak powerful, kita tidak akan berhenti dari maksiat. Nah, kita harus sadar bahwa Allah itu powerful. Allah bisa menghukum kita, dan bukti dari powerfulnya itu adalah dia bisa menghukum, memberikan balasan, dan itu yang akan membuat kita takut. Tetapi lihat, Allah itu kalau hanya menghukum saja, orang akan ketakutan, ya, saja adanya. Tapi Allah masih di dalamnya ada cinta, karena dalam kata qadir itu Allah mengasih waktu, ya, karena ada ketentuannya, ada ukurannya, masya Allah, ya, ada takarannya, ada waktunya. Nah, itu yang menunjukkan kemudian barangkali saya harus stop maksiat. Karena kalau hanya menghukum, tidak akan ada perbaikan. Ya, begitu orang melakukan kesalahan, dihukum dia, selesai dia. Enggak, di dalam kata qadir, selain menunjukkan powerful-nya, tapi juga menunjukkan measurement-nya. Jadi seakan-akan kalau you berbuat salah, hati-hati. Allah sangat powerful. Dan kapan saja Allah bisa hukum kamu. Ya, bahwa kesalahan itu tidak akan pernah lupa, tidak pernah akan terlewatkan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan saja Allah bisa menghukum kalian. Dan kalaulah belum dihukum itu hanya karena Allah punya ilmu, ya, punya takarannya, punya measurement-nya tadi. Ya. Karena ada ukuran yang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Quraisy nanti di perang Badar, Abu Jahal nanti di tangan Abdullah bin Mas'ud, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, menurut saya indah sekali ayat ini kalau mau kita renungkan bagaimana dengan dua namanya, Al-Alim dan Al-Qadir. Sebenarnya ini salah satu resep untuk orang itu berhenti dari berbuat maksiat. Dalam konteks ini agar dia tidak memberikan mualah lil kafirin, tidak memberikan mualatul kafirin, memberikan kesetiaan atau loyalitas kepada orang-orang non-muslim yang dilarang di dalam agama. Itu ayat yang ke-29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wallahu ala kulli syai'in qadir. Sebagai tambahannya, wa dzakara sudur huna al-murad al-bawatin wad dhamair, kata Ibnu Ashur. Kata sudur di sini yang dimaksud adalah hal batin kita.
ya dhamair hati kita. Jarian ala ma'rufil lughah min idhafatil khawatir an-nafsiyah ila sadr wal qalb. Ini karena kebiasaan bahasa ya yang mengaitkan antara kekhawatiran dalam hati itu kepada sadr dan hati. Li'annal infi'alat ila akhirih ya. Ruhul Ma'ani menambahkan qul in tukhfu ma fi sudurikum ay tasurru ma fi qulubikum min ad-dhamair allati min jumlatiha wilayatul kuffar. Wa innama dzakara sadr li'annahu mahallul qalb. Tadi ya yang saya sebutkan, dia disebut sadr itu karena sadr adalah tempat. Dia bukan something-nya. Dia tempatnya hati. Dia tempatnya hati, ya. Oke. Autubduhu mau disembunyikan ya atau mau dinampakkan ya'lamullah. Nanti Allah akan menghukumnya fayu'akhidukum bihi inda masirikum ilaih. Wala yang faukum, tidak akan ada manfaatnya kemudian. Mau kamu sembunyikan, nggak ada. Lah yang menarik, takdimul ikhfa alal ibda, ya, mendahulukan penyembunyian dibanding penampakan. Qad marrat isyarah ila sirrihi. Ya, kenapa? Karena memang sekuen yang bagus memang begitu. Ya. Kamu mau sembunyikan seakan-akan sudah susah untuk apalagi nampak, semuanya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kenapa kok langit dulu kemudian kok bumi? Itu adalah karena am dulu baru khos. Ya karena langit tentu saja adalah lebih luas daripada bumi. Jadi ini keindahan peletakan Al-Qur'anul Karim untuk keindahan dari aspek kebahasaan. Ikhfa dulu, baru ibda, ya. Yang disembunyikan dulu, baru yang dilahirkan. Yang umum dulu, langit dulu, baru kemudian bumi. Ini salah satu keindahan peletakan takhir dan takdim di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Ini wa yuhadzirukumullahu wallahu ala kulli syai'in qadir. Oke. Itu untuk ayat ke-29 ya sebagai tambahan. Tidak ada banyak, saya melihat beberapa tafsir memang tidak ada yang perlu juga didiskusikan. Saya kira sudah cukup untuk ayat 29 untuk menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala pelan-pelan kalau kita lihat mengajak kita terutama buat orang yang melakukan mualatul kafirin tadi untuk kembali. Dan ayat ke-30 makin kencang lagi peringatan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kalau tadi dikaitkan dengan ilmunya Allah dan kekuasaannya Allah, di ayat ke-30 kita dibawa ke belakang, ke masa depan. Ketika nanti apa yang kita lakukan itu akan punya dampak. Itu yang menarik ya. Dan itu cara ini bisa kita gunakan untuk bagaimana membuat orang itu tersadar kalau dia berbuat maksiat. Tinggal ikutin saja caranya Al-Qur'an. Satu, kalau yang pertama buat dia punya kesadaran tentang ilmunya Allah, tentang konsekuensi yang mungkin dia dapatkan, yang pasti akan dia dapatkan di dunia. Kalaupun belum dapat, itu karena ada measurement. Nah, setelah itu bawa dia kepada konsekuensi yang lanjut nanti di akhirat. Ini cara-cara Al-Qur'an untuk menstop orang melakukan perbuatan salah atau perbuatan maksiat. Oke, kita lanjutkan ke ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin mukhbara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufun bil ibad. Nah, sekali lagi kita dapat lagi nama Allah Subhanahu wa taala ini Rauf, ya. Rauf. Tadi dapat Al-Alim, dapat Al-Qadir, sekarang dapat Ar-Rauf. Oke. Allah Subhanahu wa taala menyatakan yauma, pada hari. Ini sekarang diingatkan kita kalau masih belum sadar-sadar orang dengan peringatan tadi kan terasa dalam
surveillance-nya. Allah tahu apa yang kamu lakukan dan diancam dengan ancaman meskipun tidak terlalu keras ya. Tapi Allah sudah menunjukkan wallahu ala kulli syai'in qadir. Aku Maha Kuasa. Anytime aku bisa punish kamu. Dan kalaupun aku tidak memberikan punishment sekarang karena ada measurement, karena ada hitung-hitungan yang sudah aku perkirakan nanti. Karena itu mestinya sebelum benar-benar ada punishment, kata Allah SWT, mestinya yuk berubah. Ya, sekarang diperlihatkan lagi dan apalagi nanti ya, kata Allah SWT, yauma, pada hari tajidu kullu nafsin. Kalimatnya benar ya. Kullu nafsin. Setiap jiwa, setiap diri. Nafas itu perempuan dalam bahasa Arab ya. Ya ayyatuhan nafas ya. Jadi nafas itu perempuan karena itu pakai tajidu. Ini hanya untuk mengingat dari aspek kebahasaan ya. Oke, jadi nafsun meskipun tidak ada taknya tapi dia perempuan ya. Karena itu bukan yauma yajidu tapi yauma tajidu karena nafsun perempuan ya. Oke, yauma tajidu kullu nafsin. Karena itu ada bukunya orang Jerman, jiwaku adalah perempuan ya. Ada judul buku, saya tidak tahu buku dan ditulis dalam bahasa Inggris tapi diterjemahkan oleh Mizan dikasih judul jiwaku perempuan ya karena mungkin karena aspek ini. Oke. Yauma tajidu kullu nafsin, pada hari di mana setiap diri akan mendapati ya, mendapatkan apa? Nah, lagi-lagi ke yang tadi ya, amilat. Kita akan mendapati apa saja amilat yang telah kita lakukan. Bahkan kita mendapati perbuatan yang kita tidak sadari. Perbuatan yang kita bahkan tidak ketahui. Ya, misalnya berapa senyum yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Ya, misalnya mungkin berapa duri yang pernah kita ambil dari jalan agar tidak menyakiti para orang yang berjalan. Mungkin ada sekian banyak amalan yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita ingat. Ya, namanya Allah ingin menunjukkan bahwa apapun saja, bukan lagi-lagi kalimatnya bukan seperti tadi ya, bukan seperti yauma tajidu kullu nafsil ladzi amilat, bukan alladzi amilat tapi ma amilat. Known unknown anything yang pernah kamu lakukan di dunia, sekecil apapun, kan itu Allah menggunakan ma. Masya Allah ya. Kalau somehow katakanlah kita berdiri di depan Academy of Ummah, terus ada orang bertanya misalnya, di mana surau, lupa saya namanya sudah, Al-Muhajirin atau apa namanya. Misalnya orang bertanya, di mana surau Al-Muhajirin katakanlah ya. Terus kita ngasih tahu sama dia, oh sudah Al-Muhajirin, Tuan lurus saja, turn left dan segala macam. Al-Ikhwan, oke. Surau Al-Ikhwan, now I remember. Oke. Surau Al-Ikhwan katakanlah. Terus kita kasih tahu, just goes right, turn left, turn right, dan segala macamnya. Terus orang ini menuju ke surau Al-Ikhwan. Maka kita yang menunjukkan jalan menuju surau Al-Ikhwan akan mendapatkan amal, akan mendapatkan pahala. Karena kita dalla ala khair kafa'ilih. Kita dapat pahala orang itu sholat di Masjid Al-Ikhwan. Karena kata Nabi, orang yang menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Pertanyaannya, kalau yang bertanya itu umur 20 tahun, dan sejak itu dia terus ke Masjid Al-Ikhwan sampai umur 60, berarti kita 40 tahun juga dapat pahalanya. Dan we never expect that. Karena kata dia, loh ternyata kenapa saya kok dapat sebegini banyaknya? Kan kita tidak tahu, padahal itu hanya terjadi karena once ketika kita keluar dari Academy of Ummah, ada someone passing through misalnya, ya, dan bertanya kepada kita tentang where is surau Al-Ikhwan. Itu namanya ma. Jadi apa saja, baik yang kita tahu, kita tidak tahu, baik yang kita sangka besar atau yang kita tidak pernah peduli karena itu anggap sesuatu yang sangat remeh-temeh, namanya ma. Namanya ma. Itu indahnya menggunakan ini, kalau kita ingat dulu
apa namanya, guru kita bersama ya, almarhum Allahumma yarham, siapa yang masih ingat, isim mausul yang paling syamil, yang paling syumul ya. Kata lupa lagi saya namanya udah. Dr. Azami. Ya, Dokter Azami ya. Dr. Itu Azami. Dokter Azami benar ya. Ma'amila. Oke. Dan Allah sudah kemudian menyatakan min khairin. Apa saja yang kamu lakukan min khairin, mukhdara. Lah, mukhdara ini menarik. Jadi kata mukhdara kalau kita perhatikan ya, kita semuanya tahu dari kata hadara ya. Jadi dalam gini, orang bada'a, kalau kita dalam bahasa Arab ya, bada terus pakai hamzah, bada'a itu mengawali, memulai ya. Karena itu orang yang pada tahapan paling awal peradaban disebut dengan badui. Oke. Dari sini muncul kata bidayah ya, permulaan, bidayah. Oke. Karena itu orang nomaden itu orang yang badui karena dia tidak pernah tinggal di satu tempat. Karena dia berpindah-pindah ya, berpindah-pindah tergantung dari mata airnya. Oke, badaan. Oke. Hadoro, itu artinya hadir, to be present. Kalau orang bertempat di situ, tinggal pada waktu yang lama, namanya hadoro. Karena itu kalau orang menetap di sana dalam bentuk yang lama, sehingga kemudian menghasilkan culture tertentu, ya, sampai kemudian karena lama orang tinggal di situ, karena ada airnya yang besar, kemudian orang menetap di situ, tinggal beranak pinak, sampai kemudian menghasilkan culture, menghasilkan civilization, namanya hadharah. Oke, namanya hadharah atau tamaddun. Ya, hadharah atau tamaddun atau madaniyah. Madaniyah. Jadi madaniyah atau hadharah adalah civilization atau culture ya, atau culture. Untuk nunjukin apa? Untuk nunjukin dia stay di sana untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama. Kenapa? Karena ada air di situ. Dari kata itu diambil kata hadharah. Muhdharah itu dihadirkan. Maksudnya nanti orang itu akan dihadirkan semua amal yang sudah dia lakukan di dunia itu nanti dipresented ya, dihadirkan, dan orang itu, gambaran yang menarik lagi, sangat senang sebagaimana orang yang badui tadi kemudian melihat ada air, maka semua orang yang melihat air itu dia akan rushing untuk sampai di air itu dalam keadaan bahagia, senang, karena dia mendapatkan air sebagai simbol dari kehidupan. Allah ingin menggunakan kata mukhdara di ayat ini untuk menunjukkan itu. Semua amal yang kita lakukan itu nanti akan dihadirkan di hadapan kita semuanya, dan kita senang. Dan kita senang seperti seorang yang dalam gurun pasir melihat air, dan kemudian kita lari kencang karena kita mendapatkan air. Ya, dan itu kita seperti mendapatkan apa yang kita inginkan, kita wishing for. Ya, dan di sana kita mendapati bahkan jauh dari ekspektasi kita. Kenapa? Karena bahkan semuanya diberikan oleh Allah. Nah, itu maksudnya. Saking senangnya kita ketika dihadirkan itu. Kan itu kalimatnya menggunakan kata muhdara. Muhdara. Ya, sekarang bayangin ya, sama seperti orang yang saking bahagianya karena dia mendapatkan sesuatu yang dia harap-harapkan, dia impikan, bahkan ekspektasinya di luar dari ekspektasinya. Dia dapat lebih banyak lagi. Oke. Wama amilat, sekali lagi, maknya diulang lagi oleh Allah. Dan apa saja perbuatan, baik yang kamu tahu sama yang kamu sudah lupa, yang kamu lakukan min su'in, dari kejelekan, yang menghinakanmu, yang sebenarnya nasty, yang kamu tidak suka, ya, nasty deed, karena su'in dari kata sau artinya bangkai yang sudah keluar kotorannya itu. Nah, yang menarik, tawaddu lau anna bainaha, tawaddu sama dengan tajidu di sini,
Ya, lihat sekarang Allah menggunakan begitu orang mendapatkan ini, semua amal baiknya atau amal buruknya presented ya before he or she ya him or her ketika dihadapkan kepada dia tawaddu. Nah, kalimatnya Al-Qur'an Karim menggunakan kata tawaddu. Tawaddu adalah dari kata mawaddah ya, cinta yang begitu sangat kuat di dalam hati sehingga muncul ke permukaan, sehingga kelihatan konkret, terrealisasikan, namanya mawaddah. Saya sering mengulang ini ya. Jadi cinta yang terrealisasi, karena cinta itu sifatnya abstrak ya, karena love itu abstrak, tapi kalau dia sudah direalisasikan ya, direalkan, namanya mawaddah. Oke. Jadi kalau orang hanya menyatakan cinta tapi tidak propose her misalnya atau menawarkan pernikahan, namanya tidak mawaddah. Atau orang cinta tapi tidak pernah membelikan, saya katakanlah apalah ya, something sebagai tanda yang ada di hatinya, namanya mawaddah. Karena itu mawaddah sebenarnya lebih kuat daripada mahabbah, karena dia sudah apa namanya, saking kuatnya yang ada di hati sehingga tidak mungkin lagi kecuali harus direalisasikan, gitu maksudnya ya. Ibaratnya sudah seperti seorang ibu yang mengandung, ini sudah 9 months, tidak bisa lagi, I can tolerate, ini sudah akhirnya meledak ya, namanya mawaddah. Sama, jadi mawaddah itu cinta yang sangat kuat yang ada dalam hati yang kemudian terrealisasikan karena sudah tidak tahan lagi, namanya mawaddah. Allah menggambarkan keinginan dari nafs setiap diri nanti kapan? Ketika dia dihadapkan dengan perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan. Apa kata dia? Lau anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Kalau saja dia wishing, kalimatnya lihat menggunakan kata lau. Perhatikan kata lau untuk menunjukkan apa namanya, khayalan, keinginan yang tidak mungkin terjadi. Dia hanya keinginan yang tidak mungkin terjadi. Kalaulah yang tidak mungkin terjadi. Dia hanya berandai-andai ya. Kita nyebut berandai-andai. Ya, berharap, if ya. Jikalau ya. Jika, tapi if-nya tidak akan pernah. Kenapa? Karena menggunakan lau. Lau kata dia, anna bainaha wa bainahu. Nah, sekarang perhatikan bainaha wa bainahu, oke? Bainaha, oke, sama bainahu, oke. Yang pertama, bainaha ini hanya dirujukkan kepada ma'amilan. Jadi apa saja perbuatan maksiat yang dia lakukan, perbuatan buruk yang dia lakukan. Ini yang pertama, atau hanya yang paling kuat dirujukan kepada kulu nafas tadi, karena nafas adalah perempuan. Oke. Jadi bainaha, antara dia, yaitu apa namanya, diri tadi, ya, wa bainahu, yang menarik amalnya itu kan sebenarnya ma'amilat, ya, ma'amilat. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, ma'amilat itu, ini kalimat ini, ma'amilat min su'in, kalau kita perhatikan, ini kan menunjukkan ada sekian banyak perbuatan yang dia lakukan. Karena tidak satu. Lawong semua amal perbuatan maksiat selama hidup di dunia itu dipresented di depan dia. Tentu saja berarti amalnya sangat banyak sekali, kan begitu. Tapi yang menarik, Allah SWT di ayat ini menyatakan, tawaddu law anna bainaha, orang itu nanti, ya, si pribadi ini sangat ingin, sangat berharap, sangat cinta. Kalaulah apa? Anna bainaha, sesungguhnya antara dirinya, wa bainahu, dan antara hu,
Hu itu untuk menyebut satu, karena hu itu bukan hum, bukan wabainaha, dirujukkan kepada amal-amal yang banyak, ya. Atau kalimatnya misalnya anna bainaha wa bainaha misalnya, atau anna bainaha apalah. Ini yang menarik. Jadi hunya itu merujuk kepada satu amal saja, masya Allah. Ya. Padahal yang di depan dia itu banyak sekali perbuatan maksiat. Tapi hunya di sini menunjukkan hanya one nasty deed. Ya. Jadi su saja, min su'in, dia satu amal saja. Satu amal buruk. Padahal ada berapa amalnya? Ada banyak amal buruk. Kenapa kok amal buruk? Karena mengamilat tadi. Karena semua yang dia lakukan. Tetapi Allah ingin menunjukin gambarnya nanti begitu orang dipresentasikan, ya dipresented semua amal buruk yang dia lakukan, maka begitu ada satu amal buruk saja yang dinampakkan kepada dia, yang ditunjukkan kepada dia, apa yang terjadi pada dirinya, mereka wishing, mereka sangat ingin jika ada jarak antara dirinya dengan satu amal buruk yang dia lakukan. Jaraknya berapa jauhnya? Amadan. Nah, amad itu kalau dalam bahasa Arab adalah hitungan waktu yang paling terjauh. Oke, yang pertama dulu menarik gini. Kalau kita menghitung distance, ya, mestinya distance itu dihitung dengan katakanlah kilometer. Kalau kita orang Inggris atau kalau pakai mile, kalau kita orang Amerika katakanlah, ya. Berapa kilo kan gitu, berapa meter untuk ngurus distance. Tapi kalau distance itu terlalu jauh, ya terlalu jauh, maka kita tidak menggunakan lagi mile atau berapa kilo, tapi kita menggunakan hours. Oke, kalau misalnya berapa jam ke Malaysia, kita tidak tanya lagi berapa mile ke Malaysia atau berapa thousand kilometers dari Surabaya ke Malaysia, udah. Karena sangat jauh kita ngomong berapa hours ya ke sana. Karena begitu juga di dalam bahasa Arab. Kalau sudah sangat jauh, kita sudah tidak ngomong lagi pakai mile, pakai kilo, tapi pakai hours. Oke? Nah, kalau kita ngingatin tentang waktu dalam hitungan jam, Quran orang dalam bahasa Arab ada macam-macam ya. Mulai dari detik, ada saat, ya, ada saat dan seterusnya, ya. Terus sampai kemudian yang paling terjauh, masa yang tidak paling tertinggi sekali lah, paling terlama sekali, namanya aman. Namanya aman. Jadi amadan itu adalah batas waktu yang paling terlama. Jadi kalau kita ngomong mungkin seperti kalau kita ngomong for ages. Berapa lama? Kalau orang Indonesia, orang Surabaya akan ngomong lama. Nah, karena sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ya. Jadi amadan itu gambaran dari waktu yang sudah tidak bisa lagi tidak ada lagi setelahnya. Karena terlalu sangat jauhnya, terlalu sangat lamanya. Namanya amadan. Amadan. Oke. Karena itu nanti ditafsir misalnya digambarkan seperti jarak antara timur dan barat yang menunjukkan sangat jauhnya timur sama barat. Oke. Yang menarik setelah dikasih amad, jadi untuk menunjukkan jarak yang sangat jauh, distance-nya kepingin sangat jauh, ditambahi kata ba'idah. Masya Allah. Jadi orang itu kalau nanti berbuat maksiat ya, ini kalau kita gambarkannya, jadi individual ini ya atau person lah. Jadi kalau ada orang ini dia dengan satu amal buruknya, satu amal buruk, jadi dia kepingin jarak antara dia, jadi dia ini kepingin ada jedahnya, ada jarak antara dirinya ini. Ya, ini kalau kita ini namanya distance-nya. Ini yang disebut dengan amadan. Ba'idah. Masya Allah.
Kenapa? Karena dia tahu kalau amal buruk itu dekat saya akan dapat konsekuensinya. Saya akan dapat balasannya dari Allah SWT. Dan nanti di akhirat, semua orang tahu. Dia tidak bisa menghindar. Dia tahu balasan setiap every single deed. Dia tahu kalau saya melakukan ini, balasannya ini. Kalau saya melakukan ini, nanti saya gini. Dan dia tahu saya tidak bisa lari kemana-mana. Dia tahu dengan hakul yakin nanti pada saat itu. Hari ini, kenapa sih ada orang tetap melakukan perbuatan maksiat? Meskipun dia tahu nanti akan ada konsekuensi, tapi masih tertutup, terhijab kita. Kita tahu tentang neraka yang panas, tapi itu masih berupa teori, masih berupa iman, masih berupa kesadaran kita, tapi dia belum merupakan realitas yang semua orang tahu, belum. Dia masih tersembunyi karena dia gaib, kan gitu, karena dia gaib. Tapi begitu nanti orang dipresented, semua amalnya dia tahu. Itu yang disebut dalam kalimat Al-Quranul Karim, ghita'at. Ya, semua yang menjadi penutup dari kesadaranmu itu nanti dibuka. Yauma yukshaf. Ya, pada hari itu disingkapkan semua satir itu, semua halangan. Sehingga kita tahu hakikatnya. Neraka itu apa, surga itu apa. Bukan ilmu lagi, tapi hakul yakin. Nah, orang tahu nanti betapa jijiknya, ini yang mau digambarkan Al-Quran. Satu, betapa jijiknya dia terhadap amal buruknya, atau betapa takutnya dia dengan resiko dari amal buruknya, sehingga dia kepingin antara dia dan amal buruknya ada distance yang sangat jauh. Sekarang gambarannya ya, sangat mungkin kita menyatakan hiperbolik sekali. Saking takutnya orang itu. Dia kepingin ada jarak yang paling terjauh lah. Sudah amat dikasih ba'idah lagi. Jauh sekali. Yang tidak akan pernah bertemu lagi dia dengan itu. Kenapa Allah menyatakan gini? Ingat, saat kita masih di dunia, kamu bikin loyal, kamu bikin mualah, kamu jadikan orang kafir sebagai temanmu, sebagai proteksimu, kamu justru tidak kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, kamu berbuat maksiat kepada Allah, dan kamu merasa oke, fine saja itu. Karena kamu belum merasakan punishment-nya, dan seterusnya. Dan Allah menggambarkan suasana nanti ketika kamu dihadapkan di hadapan Allah SWT, dan kamu mendapatkan semua amal burukmu, apa yang terjadi pada dirimu. Sebelum kamu menyesal, kira-kira begitulah ayat ini bicara. Kamu nanti amat sangat ingin ada jarak yang jauh sekali antara kamu dan satu amal burukmu. Bayangkan bagaimana lagi menyesalnya kita. Kalau misalnya bukan satu amal buruk kita, tapi banyak. Bagaimana lagi keinginan kita? Ya, Masya Allah. Ayat ini powerful sebenarnya untuk menyadarkan kita. Setelah itu Allah mengingatkan kembali, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ya, aku ingatkan kalian. Ya, terhadap siapa? Dengan Allah sendiri. Ya, Masya Allah. Ini sudah pada peringatan yang paling tertinggi ketika Allah mengingatkan dengan dirinya sendiri. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya sendiri sebenarnya. Kalau kita maknai secara literal ya, tentu saja dengan siksanya maksudnya. Tapi maksudnya cara Allah menggambarkan secara bahasa itu seakan-akan now ini kamu dengan berhadapan dengan aku sekarang ini. Makanya itu saya ingatkan kamu, yuk nanti berhadapan dengan saya, kira-kira begitu. Ya, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ya, wa yuhadzir, Allah melakukan tahdzir. Ya, agar apa? Agar kita ini menjadi takut dan kemudian kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan oleh Allah, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Nah, sekarang perhatikan indahnya Al-Quranul Karim. Kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sampai di ayat ini, ya, sampai di kalimat wa yuhadzirukumullahu nafsah, bagaimana persepsi kita terhadap Allah? Kejam, misalnya mungkin sangat adil, nanti pasti akan dapat dihukum, itu kesan kita dan kita takut. Jadi kalau kita baca sampai di wa yuhadzirukumullahu nafsa, kesan kita terhadap Allah adalah khauf.
Dan kalau kita hanya punya khauf kepada Allah, atau bahkan bagi orang tertentu bukan hanya khauf, dia ngeri, ya, dia bisa dia shock, ya, macam-macam. Setiap orang beda-beda. Oke, wa yuhadzirukumullahu nafsa, dan itu tidak kita tidak memahami Allah dengan sempurna, karena kita hanya melihat Allah dari satu sisi, yaitu jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lihat indahnya Al-Qur'anul Karim. Kalau tadi alim digandingkan dengan qadir, sekarang setelah Allah menunjukkan Allah bisa membalas kapanpun saja, ya, dan seterusnya, ya. Allah wa yuhadzirukumullahu nafsa, tegas sekali. Allah kemudian menggandeng dengan sifatnya yang lembut. Wallahu ra'ufum bil ibad. Masya Allah, indahnya ayat ini, ya. Indahnya ini. Mari kita perhati, menarik. Dan Allah kemudian, dan aku, kata Allah. Yang menarik, lihat. Kalimatnya dibikin jumlah ismiyah. Untuk menunjukkan permanen. Masya Allah. Ya, menunjukkan permanennya. Untuk menguatkan kita. Allah tidak pernah berubah. Allah itu selalu ra'uf, kira-kira begitu. Ya, karena tidak menggunakan kata kerja. Karena dibikin jumlah ismiyah yang pertama. Dan Allah menggunakan kata ra'uf. Singkatnya, ya, ra'uf ada, kalau rahim, ya, kalau rahim dan rahman namanya rahmah, ya, namanya rahmah. Kalau ra'uf yang diberikan namanya ra'fah. Ra'fah. Ra'fah itu gambarnya begini, ya, singkatnya. Kalau misalnya kita melihat atau kita menyaksikan misalnya ada gempa di Yogyakarta, atau kita melihat di televisi ada orang yang tidak bisa makan, ada orang yang sakit, ada orang yang begitu apa namanya lah, dalam keadaan yang amat sangat menyedihkan, dan hati kita kemudian terenyuh, ada empati, ada perasaan, bagaimana saya bisa membantu dia, apa yang bisa saya lakukan. Feeling kita itu, kita merasa seakan-akan kita ini seperti dia, nangis air mata kita karena I feel you, ya. Kita merasa, namanya ra'fah. Jadi perasaan di mana kita ingin memberikan kasih sayang, kita ingin menyelamatkan orang, kita ingin mengatasi masalahnya dia, kita ingin bantu dia, namanya ra'fah. Namanya ra'fah. Jadi ra'fah itu memang muncul setelah, karena itu misalnya digambarkan dalam Al-Quran, ra'fah itu misalnya kalau ada saudara kita, naudzubillah, atau siapalah, our relatif yang melakukan perzinaan, kemudian dihukum, maka kata Allah di dalam Al-Quran, jangan ada ra'fah di antara kalian. Kenapa? Karena tentu saja kita sedih melihatnya, karena dia dipukul dan seterusnya. Muncul rasa belas kasihan, namanya ra'fah. Namanya ra'fah. Oke, agak mirip dengan mercy lah. Mungkin dalam bahasa Inggris ada kemiripan sedikit. Tapi ra'fah itu perasaan gitu, perasaan bahwa kita, I feel you, saya tahu kesedihanmu, saya merasakan kesedihanmu, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Harapannya begitu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, seakan-akan kalau kita tadabbur, Allah itu tahu progres dari perubahan suasana hati kita. Ya, kalau kita baca ayat ini, kita tadabbur, insya Allah sampai di ayat ini, itu ada perasaan, ya Allah, please help me, ya Allah, please tolong saya, ya Allah, kan begitu perasaannya. Karena kita merasa terus, saya ini banyak berbuat salah, ya Allah, dan nanti bagaimana kalau semua maksiat itu dihadapkan di hadapan saya, terus saya mau kemana? Karena pasti saya akan mendapatkan hukumannya. Dan tentu sayalah orang yang nanti akan berharap, lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Karena saya tidak ingin dapat resikonya itu. Saya tidak ingin ada punishment buat diri saya, Allah. Kan begitu. Jadi hati kita itu pasti akan ke sana. Dan kita akan membaca ayat di akhir ini seperti air yang akan memberikan, menghilangkan kehausan bagi hati kita. Wallahu ra'ufum bil ibad. Berarti nanti sayangi aku, ya Allah. Karena ada ra'uf itu. Nah, lihat, kapan Allah ngasih ra'uf? Kapan Allah Allah tahu feeling kita kepada kapan dan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya.
tunjukin pengabdianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berubah dari sekarang, jadilah hamba Allah, mengabdilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kamu akan dapat raufnya Allah, dapat rafahnya Allah, bukan dapat wa yuhadzirukumullahu nafsah. Kamu tidak akan dapat yang mukhdara ini nanti, yang ma'amilat min su'in. Enggak. Allah akan sayangi kamu, Allah akan proteksi kamu, Allah tahu, Allah akan entas bebanmu. Karena itu Allah menyatakan wallahu raufum bil ibad. Indah sekali ya. Dan itu caranya kita dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini mengenalkan Allah harus dari dua sisi itu. Ada tabsyir, ada takdzir, ada ngasih peringatan, ada ngasih kabar gembira. Demikianlah yang harus cara kita mengenalkan Allah. Ya, ini bisa kita dalami dan bisa kita lebarkan ya dari Al-Alim, Al-Qadir, terus Ar-Rauf. Karena itu sekuennya orang untuk bisa melakukan perubahan terhadap pribadinya yang terus-menerus melakukan perbuatan maksiat. Buat zikir itu salah satu cara agar kita keluar dari maksiat. Ingat Allah Al-Alim, ingat Allah Al-Qadir, ingat Allah Ar-Rauf. Ya, karena itu yang akan membuat kesadaran kita berubah. Kok saya terus bermaksiat, kayak seakan-akan kita lupa bahwa Allah itu ngawasin kita, melihat kita. Dan Allah kapan saja bisa ngasih punishment kita, Al-Qadir. Nah, karena itu kita takut punishment itu bisa terjadi kapan saja di dunia dan pasti akan terjadi di akhirat. Karena itu kemudian kita mengemis kepada Allah untuk mendapatkan ra'fah ar-ra'uf. Al-alimul qadirur ra'uf. Masya Allah. Ya, indahnya kaitannya. Oke. Kita tambahkan mungkin kalau ada masih, apalagi kalau kita lihat di surat Ghafiyah, Allah SWT menyatakan wawudi al-kitab, misalnya ya di surat Al-Kahfi, nanti ketika catatan amal seseorang itu diletakkan, kata Allah SWT, diperlihatkan, ditunjukkan kepada pelakunya, apa yang terjadi. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fih wa yaqul, orang yang banyak maksiat itu, ya, para kriminal itu amat sangat ketakutannya. Dan dia berkata apa? Ya wailatana, wahai kehancuranku, wahai celakanya diri kami ini. Mali hadzal kitab, what's wrong with this book? Buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Ya, yang tidak meninggalkan apa saja, semuanya ada di dalam rekamannya. Yang kecil, yang besar, illa ahsaha, kecuali semuanya tertulis, semuanya terhitung. Wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Menakutkan ya, menakutkan. Karena itu akhirnya diikat dengan wallahu raufum bil ibad. Oke. Oke, kita lihat kalau ada tambahan. Oke, di Imam Qurtubi kana yakunu wa ma amilat min su'in waddat law anna bainahu amadan ka'ai kama bainal masyriqi wal maghrib. Kata Imam Qurtubi, yang dimaksud dengan amadan ba'ida itu, mereka ingin jarak antara dirinya dan perbuatan maksiat yang dia lakukan seperti jarak antara timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Apakah pernah timur dan barat bertemu? Tidak pernah bertemu. Itu gambaran dari amadam ba'idah. Karena al-amad maksudnya al-ghayah, ya, yang paling terujung sudah, paling terjauh, paling terlama, namanya al-amad. Al-amad. Jamaknya amadun, ya, dan seterusnya. Oke, itu Ibnu Katsir menambahkan yauma tajidu kullu nafsin, yakni yaumul qiyamah, yahduru lil abdi, nanti di hari kiamat dihadirkan bagi hamba, setiap hamba, seluruh amal perbuatannya dari yang baik dan yang buruk. Sebagaimana Al-Qur'an menyatakan, yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddama wa akhar, akan diberitahukan, diinformasikan kepada setiap manusia pada hari itu apa saja yang mereka telah forward, ya, yang mereka awalkan dan mereka akhirkan, ya, yang mereka lakukan, yang mereka forward ke akhirat atau mereka tidak forward, semuanya akan ditunjukkan. Fama ra'a min a'malihi hasanan,
Dan tiadalah mereka melihat, ya, kalau mereka melihat apa saja dari amal yang baik, sarrohu, bahagia dia, ya, bahagia dia, happy dia. Wa ma ra'a min qabihin sa'ahu wa ghadahu. Tapi kalau dia melihat dari yang jelek-jelek dia sedih, dia kecewa. Wa wadda law annahu, dan mereka sangat ingin kalaulah saja dia dibebaskan darinya. Wa ayyakuna bainahu, dan dia ingin antara dia dan amal buruknya ada jarak yang sangat jauh. Sebagaimana dia berkata kepada setannya dulu di dunia, yang menemani dia saat beramal maksiat di dunia, ya, yang membuat dia berani melakukan perbuatan buruk itu. Nanti dia berkata apa? Ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin. Ya. Nanti orang kalau sudah di akhirat baru dia menyadari dulu dia menjadi teman dekatnya setan. Nanti dia bilang apa? Ya laita, duhai celakanya. Ya, dia kepingin apa? Dia kepingin betapa inginnya jarak dia dan jaraknya setan bu'dal masyriqain. Ya, sejauh timur dan barat. Kenapa? Karena setan adalah fabi'sal qarin, sejelek-jeleknya teman. Summa qala ta'ala mu'akkidan wa muhaddidan wa mutawaidan wa yuhadzirukumullah. Ya, ila akhirih. Ya. Oke. Min ra'fatillah, katanya Imam Hasan al-Basri, wallahu ra'ufum bil ibad. Allah itu ra'uf, berikan ra'fah. Dengan cara apa? Diperingati. Ya, diperingatkan bahwa di dunia ini begini, nanti kamu di akhirat akan dapat begini. Itu sebenarnya juga menunjukkan bukti ra'fahnya Allah. Karena Allah tahu sebelum kamu dapat gitu, ya seperti orang tua yang sangat, aduh, sudah muncul belas kasihannya, ojo jangan sampai, karena itu diperingatkan, karena itu min ra'fati bihim, hadzarahum nafsah. Ya, Allah ngasih tahu sekarang karena itu bagian dari ra'fahnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk ke tinggal dua lagi sebenarnya, note saya 31 sama 32. Baru nanti kita masuk ke recap-nya, jadi ayat ke-28 sampai 32 itu section ketiga dari surah Ali Imran, ya. Jadi 1 sampai 13 first section, 14 sampai 27 second section, yang ketiga adalah dari ayat yang ke 29 sampai 32 nanti. Oke. Tapi untuk sementara mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini sudah mulai agak sleepy, jadi mungkin ada discussion dulu. Saya kembalikan kepada Wan Mas Lukman. Oke, Insya Allah. Ini harus ada kaitannya dengan komunal. Harus ada kaitannya dengan masyarakat secara umum. Jadi mualahnya itu akan punya dampak yang buruk kepada Islamic community atau Islamic society, atau kalau kita mau lebarkan adalah Islamic Ummah. Islamic Ummah. Itu poinnya sebenarnya. Jadi kenapa? Karena di dalamnya nanti akan ada memberikan informasi tentang umat Islam dan segala macamnya. Karena mualah itu kita memberikan kita merasa inferior, karena itu kemudian kita butuh sesuatu, butuh teman yang kita anggap superior untuk memproteksi kita, dan karena inferioritas kita akan memberikan semuanya, informasinya dan segala macamnya. Karena kita merasa inferior, oke? Dan itu tentu saja tidak boleh, karena kita mewakili umat Islam. Ya. Allah itu maha kuasa, Allah maha luhur, Islam tidak boleh bersifat inferior, dan seterusnya. Dan itu yang saya sebut dengan aspek komunal dan masyarakat itu tadi. Nah, jadi sebenarnya arahnya ke sana memang kalau kita mau jujur. Tapi sekali lagi bahwa Quran itu memang punya zatil wujuh. Dia punya banyak wajah gitu yang bisa diterapkan untuk komunal, untuk individu dan seterusnya. Karena apakah ayat ini tidak applicable untuk individual? Ya tetap applicable untuk individual. Tetapi memang kalau kita lihat konteksnya lebih ke sana. Nah, sekarang untuk ke politik ini juga yang harus kita hati-hati. Karena sekali lagi ayat ini bisa kita jadikan
Mari kita pertanyakan, apakah memang kita mau menegakkan ayat ini untuk sebagai cahaya buat kita berpolitik, ataukah kita berpolitik dan mencari legitimasi dengan menggunakan ayat ini? That's two things yang berbeda. Ya. Dan Allah tahu apa yang kita sembunyikan dan Allah tahu apa yang kita lahirkan. Itu maksud saya. Jadi katakanlah untuk kasus kemarin terhadap Ahok di Indonesia itu sebenarnya memang ya kalau kita mau jujur ya ada orang yang benar-benar memang karena berangkat dari ayat Al-Quran, ada yang memang bukan itu maunya ya dan seterusnya kan ini politik ya kan ini politik. Oke. Nah, sekarang kita bikinnya begini. Islam itu, kalau kita ini mau melihat aturan keagamaan, itu kita harus melihat semua sisi, ya, full picture. Dan kita sekali lagi itu satu, kita harus melihat full picture. Yang kedua, kita harus respect terhadap pendapat yang berbeda, yang mungkin berbeda di kalangan para ulama. Itu yang harus kita pegang dulu. Biar kita ini tidak menjadi orang yang black and white maksud saya. Karena sekali lagi tidak ada Rasulullah SAW sekarang. Dan kita harus punya kecintaan terhadap umat Islam. Dan karena kita punya limited knowledge, dalam hal apapun sangat mungkin di dalam tubuh umat Islam akan ada perbedaan. Lawang sekarang di Malaysia aja ada perbedaan tentang habatus sauda. Ya, apakah menjadi obat COVID-19 atau enggak? Saya mengikuti KH, menarik sekali. Nggak butuh vaksin, ngikutin habatus sauda. Black seed katakanlah. Nah, maksud saya begini, jadi akan selalu ada perbedaan pendapat, karena apa? Karena memang enggak ada sekarang yang the most authoritative person, enggak ada di Islam itu. Kita didasarkan atas pengetahuan, riset, dan segala macamnya, sehingga kita harus siap-siap. Kalau ada perbedaan, oke lah, kita harus siap menerima perbedaan itu. Menurut saya itu beragama yang sehat hari ini. Oke. Yang pertama, yang harus kita pikirkan adalah full picture itu dulu. Apakah kalau kita mualatul kufar itu bisa diterapkan pada sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem pemerintahan Nabi? Itu sudah jadi masalah sendiri dulu. Itu saya nunjukin ya, bahwa urusan fikih itu tidak sederhana orang mengaplikasikan ayat Quran. Itu maksud saya. Karena itu, kalau itu untuk urusan pribadi kita, dan kita gunain untuk petunjuk buat diri kita sendiri, go on. Tapi kalau kita mau giving verdict, atau giving fatwa, no, kamu tidak boleh. Siapa kita? Memangnya kita Islamic faqih yang tahu, karena tidak sederhana. Misalnya Indonesia bukan Islamic country, katakanlah. Dan everyone itu punya hak yang sama untuk bisa menjadi governor misalnya, dan seterusnya. Dan dalam undang-undang di kesepakatan kita itu memang boleh saja, mau non-muslim, mau jadi governor tidak jadi masalah, dan seterusnya. Dan untuk hal yang bersifat demikian ini, apakah dia masuk ke dalam wilayah agama, atau dia masuk maksudnya dalam wilayah yang masuk kaitan begini, atau masuk muamalah yang sebagaimana kita dealing seperti di pasar dengan non-muslim dan seterusnya. Itu maksud saya kan. Saya memang tidak ingin menjelaskan terlalu mendetail ya, bagaimana para ulama nanti ujungnya bisa terjadi perbedaan. Itu maksud saya. Untuk orang awam macam Kak Han ni perlu tahu lah doktor. Iya, tentu saja. Saya mau kita tunjukin dulu picture-nya. Maksud saya, kenapa sih? Hatta untuk urusan memilih pemimpin non-muslim saja, nanti bisa terjadi perbedaan. Saya tidak ingin begini maksud saya. Nanti kalau ada orang yang memilih pendapat bahwa for the context of Malaysia atau Indonesia, sebenarnya tidak jadi masalah, tidak sampai pada tingkat haram memilih misalnya pemimpin. Terus kita merasa wah dia Islamnya tidak benar, dia itu masuk neraka. Itu yang maksud saya kita harus hindari. Ya. Kalau KH minta tanya saya milih yang mana, tentu saja saya tidak akan pernah memilih orang yang non-muslim, tentu saja itu sudah pasti saya. Tetapi sekali lagi, untuk itu saja masih susah. Karena kalau kita mau menerapkan satu ayat itu, kita harus mengaitkan dengan banyak hukum-hukum yang lain, ayat-ayat yang lain. Contoh, satu lagi misalnya,
Mana yang lebih didahulukan oleh Islam? Keadilan dan kebaikan atau religiusitas atau agamanya seseorang? Ketika Nabi menyatakan, misalnya ada hadis yang menyatakan bahwa ketika surat Nabi disobek oleh orang Raja Persia itu, dan kemudian Nabi menyatakan akan hancur satu komunitas kalau dipimpin oleh orang perempuan, karena Nabi menyatakan, Nabi tahu dia tidak capable dan seterusnya, akibatnya apa? Benar-benar dipimpin perempuan dan hancur Persia saat itu. Nah, jadi mana yang lebih ditekankan oleh Islam? Nanti kalau saya tunjukin, ternyata di kalangan ulama kita itu banyak. Ibnu Taimiyah misalnya, termasuk yang lebih memilih pemimpin yang adil meskipun non-muslim. Dibanding muslim tapi koral. Nah, ini harus dimasukkan semuanya ketika kita bicara mualatul kufar. Maksud saya, ini bidangnya siapa? Bidangnya para ulama, bidangnya para mufti gitu. Untuk sampai pada kesimpulan, oke, verdiknya begini. Nah, maksud saya begini ya. Jadi, jangan kita ini mengambil alih tempatnya para ulama. Hanya karena kita belajar Ali Imran ayat 28 misalnya. Oh, pokoknya ini tidak boleh. Terus kita nyalain orang lain. No, tidak sederhana itu mengaplikasikan hukum. Belajar Quran itu one hand, tapi menerapkan sampai jadi keputusan hukum, itu butuh knowledge yang lain lagi, namanya fikih. Ada sekian banyak ilmu yang harus dimiliki di sana. Ada usul fikih, ada hadis, dan semua itu dijadiin satu, blended, sampai jadi verdi. Biarlah itu kerjanya mufti perlis, mufti apa, dan segala macamnya. Itu maksud saya. Nah, kita, kalau KH memilih pendapat dari pribadi, misalnya ya, terus belajar, Quran itu begitu, tidak boleh. Terus KH mau mengamalkan menurut apa yang difahami oleh KH, that's good. Kalau itu untuk pilihan pribadi, silakan. Menurut saya begini, yang saya pelajari begini. Dan memang kita dituntut melakukan sesuai dengan amal, sesuai dengan pengetahuan yang kita ketahui. Tapi jangan maksa orang lain dan kemudian berfatwa menyalahkan. Maksud saya, sekarang ini banyak di masyarakat itu begitu. Belum levelnya ahli fikih, terus ngejudge orang lain gitu maksud saya. Dan nanti kalau kita sudah punya pendapat dari mufti, menurut saya Malaysia much better in term of giving verdict karena setiap negara ada muftinya, jadi lebih mudah. Sebenarnya mufti itu tujuannya adalah nanti kalau ada Muslim scholar, katakanlah atau Islamic group yang punya different opinion, katakanlah misalnya kelompok A menyatakan tidak apa-apa milih pemimpin asalkan non-Muslim, asalkan dia baik dan segala macam. Kelompok yang satu misalnya, nah tugas mufti adalah mengambil dari berbagai pendapat itu dan memutuskan satu pendapat. Nah, kita yang sebagai orang awam, kalau sudah ada pendapat ifta, ada fatwa dari mufti, tugas kita harus ngikutin mufti. Itu aturan agama. Itu aturan agama. Saya mudahkan contoh lah, jangan yang mualatul kufar. Contoh katakanlah menentukan satu Idul Fitri atau puasa Ramadan. Katakanlah kelompok A menyatakan 20 besok, kelompok satu ngomongkannya hari ini. Terjadi perbedaan nih. Akhirnya mufti memberikan fatwa. Dia mengambil misalnya hari ini. Maka yang terbaik menurut aturan agama adalah ngikutin mufti. Karena mufti, tugas mufti itu adalah menghilangkan sengketa ketika terjadi perbedaan pendapat. Udahlah, kita harus membuang ego itu kemudian, meskipun enggak, tapi menurut saya mestinya harus besok ini. Tetap, dan kita harus menerima. Kita harus mengalahkan egoism for the sake of kesatuan umat, komunitas, itu maksudnya. Itu ajaran di dalam agama Islam. Nah, sama sekarang untuk kasus mualatul kufar pada tingkatan politik, saya tidak tahu apakah sudah ada di dalam fatwa di Malaysia dan seterusnya. Sebaiknya itu ikutin, maksud saya. Kalau tidak, ya tentu saja kita yang harus nimbang-nimbang. Karena apa namanya ya, kayak saya misalnya, saya tentu masih memilih Muslim itu menjadi syarat pertama menurut saya. Karena saya masih percaya, karena kita masih bisa kontrol
masih dan seterusnya. Sehingga bagi saya alasan pemimpin satu itu harus Muslim menjadi pilihan yang jauh lebih baik daripada pemimpin yang tidak Muslim. Menurut saya, oke, itu bagi saya. Nah, jadi mualatul kufar bagi saya salah satunya adalah memilih pemimpin yang Muslim. Doktor, Ya, persoalan doktor yang menjadi kalau Kak Ha ini peribadilah ya, personal punya pengalaman. Kalau di Malaysia contohnya, kita sangat sukar untuk membuat pilihan because of kalau kita pilih atas dasar parti, dia berbeza dengan memilih atas dasar individu. oke, Kan? Kak Ha agree, kalau Kak Ha juga berpendapat mesti dia punya yang lead tu mesti kalau Kak Ha akan memilih yang Muslim. ya, Tetapi bila kita dalam politik ni memilih parti, jadi tidak semua, contohlah kata, walaupun ada parti yang Islamik, ya, tetapi kalaulah in case Kak Ha belajar Quran, Kak Ha melihat lagi payah kalau Kak Ha nak memilih parti Islam itu. ya, Kerana ada banyak perkara yang membingungkan kita, yang membuatkan umat ini salah faham mungkin itu ya, antara kan. Jadi tentu sekali hati Kak Ha rasa sangat berbelah bagi untuk memilih walaupun tu Islamic Party. Tapi ya, ada parti yang bergabung. Uh, tetapi kita melihat prinsipalnya tu lebih jelas. Sekurang-kurangnya dalam nak menegakkan keadilan, dalam nak menegakkan kebajikan ya, ya, rantau, macam tu. Jadi susah lagi kalau kita menerima pandangan-pandangan dari pelbagai arah dan nak mengundi tu tentu sekali Kak Ha rasa macam dah mengundi pun dengan perasaan bersalah. So ya. jadi itu yang Kak Ha nak sangat satu macam kejelasan daripada ayat ini supaya Kak Ha ada satu pendirian lah. Ya. Kan? Jadi tidaklah setiap kali sebab kita orang pun nak pilihan raya ni doktor. Kan tak lama lagi. Jadi Memang susah Kak. Saya ingin tunjukin ya. Hatta untuk memilih itu di dalam fikih kalau kita mau detailkan terjadi perbedaan. Misalnya sampai ada yang berpendapat sebenarnya yang wajib memilih yang Muslim itu hanyalah khalifah. Tapi di bawah khalifah boleh non Muslim itu. Nanti kalau saya tunjukin, hatta Umar bin Khattab milih sekretaris non Muslim. Itu maksud saya, kalau sudah sampai pada pilihan hukum itu tidak sederhana karena butuh orang yang expert dalam berbagai ilmu sampai memutuskan boleh atau tidak boleh itu. Itu maksud saya. Misalnya Umar mengangkat non Muslim sebagai sekretarisnya. Nah, kalau kita mikir, ini gimana ini? Bukankah bertentangan? Karena itu sampai di fikih itu sebenarnya yang diharamkan itu kalau memilih pemimpin tertinggi, yaitu khalifah. Yaitu kalau di Malaysia mungkin prime ministernya. Tapi di bawah prime minister, seperti misalnya anggota House representatif misalnya, atau menjadi governor, menjadi apapun, itu banyak ulama yang membolehkan tidak jadi masalah. Gitu. Sehingga kita bisa mendapati di banyak negara-negara Islam itu memang terjadi semacam itu. Hatta misalnya, jadi memang tarik ulurnya itu panjang. Ya, belum lagi kalau kita kaitkan mana sih yang lebih penting, memikirkan makosidnya atau melihat prosedur bentuk luarannya. Partainya Islam, tapi selama ini yang dia lakukan sama sekali tidak menunjukkan objektif of syariah misalnya. Ada banyak di Indonesia juga sama, ya. Namanya Partai Islam, tapi apa kontribusinya sama Islam dan seterusnya. Nah, terus tentu saja itu yang menarik. Jadi ada yang melihat ini bagian sebagai bagian muamalah, sebagaimana kita berinteraksi dengan sesama umat manusia. Karena itu yang penting dilihat apakah nilai-nilai Islam ada di dalamnya. Itu maksud saya yang melahirkan kenapa banyak perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama di dalam
menyikapi pemilihan pemilu. Tapi singkatnya adalah pilihlah yang paling terbaik, yang memberikan manfaat terutama sebagai urutannya dalam objektif syariah. Itu kalau saya pribadi ya. Satu, yang menjaga agama. Itu yang paling terus. Jadi sesuai dengan prinsip 5 objektif of syariah itu. Ya. Jadi menurut saya siapapun itu yang paling penting karena Nabi menyelenggarakan pemerintahan itu juga tidak dengan kalau kita perhatikan ya simbol-simbol keislaman. Misalnya, bahkan dalam dealing katakanlah kalau kita lihat Sulh Hudaibiyah katakanlah ya, nama Nabi dibuang, Bismillah dibuang. Ketika Nabi bikin negara Madinah juga tidak ada nama negara Islam. Untuk nunjukin substansi dari Islam itu pada kehidupan bernegara itu jauh lebih dipentingkan oleh Rasulullah SAW. Ada keadilan di dalamnya, ada transparansi di dalamnya, ada dan seterusnya. Jadi dalam kehidupan politik di mana karena memang sudah sangat berbeda ya, mulai masyarakatnya dan segala macamnya. Karena itu menurut saya cara yang paling terbaik adalah prinsip utamanya cari yang paling bermanfaat buat agama dan buat umat Islam. Nomor 1, nomor 2, kalau ada mudorot, carilah mudorot yang paling terkecil. Jadi itu prinsip yang paling mudah lah kalau untuk pribadi menurut saya. Jadi misalnya ini ada 2 pilihan nih, siapa dan siapa misalnya. Itu yang harus kita lihat. Kalau misalnya semua orang tahu Ahok dalam satu sisi di Indonesia, terutama di Jakarta, banyak banget melakukan perubahan terutama terhadap orang-orang yang korup karena dia tegas. Dan ini harus diakui, dia sangat baik dan dia bersih orangnya. Misalnya sepanjang yang kita ketahui dari media katakanlah, meskipun ada cacat misalnya dalam pembicaraannya, sopan santunnya dan segala macamnya katakanlah. Tinggal kita compare saja siapa lawannya. Pada saat itu lawannya Anies Baswedan, ucapnya kalem, dia juga visioner, orang pinter. Tentu saja mari kita timbang, itu maksud saya. Dan dengan pertimbangan maslahah, manfaat, mana kita menentukan pilihan kita. Ya, jadi untuk menentukan mualatul kufar itu tidak cukup hanya dengan surah Ali Imran maksud saya, karena ada sekian banyak hal yang interrelated di dalamnya. Itu karenanya buat kita yang orang awam, jika ada fatwa ikuti fatwa. Jika tidak ada dan memang agak susah memberikan fatwa pada konteks kayak gitu karena pasti akan dimusuhi muftinya. Karena itu tentu saja pilihannya paling mudah adalah 1, ikutin 5 prinsip dari maqasid syariah. Itu yang paling mudah. Mana yang memberikan manfaat paling besar buat agama ini. Nomor 2, mana yang mudorotnya paling kecil buat umat dan buat agama ini. Itu yang menjadi guidance kita. Dan sekali lagi bahwa ini perkara-perkara yang baru, yang dulu bahkan tidak pernah ada, hatta di zaman Nabi. Misalnya tentang House of Representative, dan segala macam pelaksanaan pemerintahan itu sudah sesuatu yang benar-benar berbeda kalau kita bayangkan dari previous kingdom atau government sebagaimana yang kita ketahui di masa-masa Abbasiyah, Umayyah dan segala macamnya. Karena itu memang menuntut banyak pemikiran. Hatta katakanlah perbankan saja jadi berbeda katakanlah. Mungkin kita akan terkaget-kaget melihat fatwa, ya, terutama orang Malaysia masih terkaget-kaget karena Malaysia one of the best in Islamic economic katakanlah ya. Itu mungkin akan sebagai contoh selain katakanlah itu pasti akan kaget misalnya dengan fatwa-fatwa Azhar yang baru-baru tentang bank konvensional itu dianggap tidak riba. Nah itu kan, waduh, ini bagaimana misalnya? Nah itu tentu kita tidak harus serta-merta kemudian langsung marah, dianggap tidak kredibel institusinya. Bacalah dengan pelan-pelan. Kenapa kok bisa menghasilkan fatwa demikian? Apa pijakannya dan segala macamnya? Karena sekali lagi kadang-kadang memang kita ini lebih menonjolkan egoisme kita ya daripada benar-benar kita melihat secara rasional, melihat benar
apa yang sedang apa namanya, kenapa kok menghasilkan fatwa yang berbeda misalnya dari fatwa sebelumnya yang mengharamkan katakanlah bank konvensional katakanlah dan seterusnya. Apalagi politik maksud saya yang lebih banyak lagi variannya dibanding ekonomi. Kira-kira begitu, Kak. So, Kak H mau milih apa ini? PAS atau milih AMNO ini? Saya tidak tahu. Sudah mau ada kah? Oh, Mau general sudah. kena tunggu hari mengundi depan kotak mengundi itu baru boleh tahu, doktor. Sebab di saat-saat akhir itu je boleh buat keputusan. Terlalu konfliknya tu terlalu besar. Allahu Akbar. Jadi doktor, kalau Sebenarnya dalam yang simpel itu, keseharian, yang jelas kita punya reasoning di hadapan Allah. ya, Dan kalau reasoning kita itu bukan berdasarkan nafsu karena kita melihat kebaikan, saya kira persis seperti prinsip umum. Kalau kita memilih seperti hakimnya, kalau dia ijtihadnya salah, maka tetap dinilai kebaikan oleh Allah. Kalau tentu saja kita ini tidak disuruh melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Dan kita dikasih akal, kita dikasih data, kita dikasih informasi. Saya juga termasuk yang nggak suka meskipun orang itu Islam, tapi digunakan Islam sebagai apa namanya means untuk mendapatkan political power-nya. Dan dia tentu saja bukan representasi dari Muslim politik menurut kita. Ya. Dan kita tahu itu di politik itu ada orang yang sebenarnya jauh lebih buruk meskipun dia berada di partai Islam dan seterusnya. We know that. Dan karena itu tentu saja kita tidak bisa hanya sekedar misalnya partainya Islam atau orangnya Islam dalam melihat ukuran-ukuran siapa pemimpin yang akan kita pilih misalnya representasinya. Yang jelas harus ada alasannya lah, harus ada alasannya. Saya misalnya contoh case saya lah, Partai Demokrasi atau PDIP ya, partainya Megawati. Di Indonesia, Partai Megawati itu memang banyak sekali dianut oleh satu non-Muslim, yang kedua orang yang sekuler, yang ketiga bukan orang-orang yang militan Islam. Ya, jadi rata-rata begitu. Oke, tetapi ini berubah setiap tahun berubah dan segala macam karena kandidatnya untuk menjadi apa namanya member of House of Representatives itu berubah-berubah. Katakanlah untuk di pusat katakanlah saya melihat figur-figurnya saya tahu ini. Untuk di daerah saya tahu figurnya orang ini lah dia ini hanya karena kepingin menang maka dia menggunakan partai sebagai jalannya misalnya dan seterusnya dan kita tahu. Makanya pertimbangan-pertimbangan itu menurut saya juga penting untuk difikirkan. Misalnya saya misalnya untuk di wilayah katakanlah yang lebih kecil, saya tidak mempertimbangkan partai. Saya melihat orangnya. Oh, orangnya ini dia ngasih manfaat, dia punya sekian kontribusi masyarakat. Oke, kayaknya ini bagus orang ini. Misalnya, meskipun mungkin dia di partai yang tidak buruk. Kenapa? Karena untuk mendaftar di partai itu ada sekian banyak aturannya yang tidak serta-merta orang baik bisa masuk di situ karena ada bribery, karena ada macam-macam. Ya, we know politics, that's dirty politics, dan karena itu ada banyak pertimbangan, maksud saya tidak hanya sekedar pertimbangan is a Muslim or not. Ya, saya kira itu Kak. So, doktor ada satu lagi doktor. Okay. Yang berkaitan dengan ayat ni. Jadi apa Kak Ha sebagai orang yang mahu mengikuti ayat ini, jadi dalam kehidupan Kak Ha dalam rutin life lah, baik dalam pekerjaan, baik dalam ekonomi, baik dalam bermuamalah. Jadi apa boundaries yang Kak Ha boleh gunakan untuk melaksanakan seruan ini? Kan maksudnya jangan mengambil orang kafir sebagai teman rapat itu. Apa boundariesnya? Oke.
Sebenarnya boundary-nya dari yang tadi kita sum up, dari makna mualah. Ya, jadi gini ya, jadi makna bahasa itu penting untuk menjadi boundary kita, dan konteks itu penting juga kita jadikan sebagai boundary kita memahami mualah. Ya. Teman dekat itu sekali lagi yang kita berharap proteksinya, berharap dapat pertolongannya, dan kemudian kita akan memberikan apa saja yang dibutuhkan agar kita dapat proteksinya. Maksudnya rahasia yang berkaitan dengan keumatan dan segala macam, atau pribadi kita lah yang membuat kita menjadi inferior. Pada kasus individu, seperti pada kasus Hatib bin Abi Balta'ah, kalau masih ingat, ya, dia membocorkan rahasia negara karena agar saudara-saudaranya yang ada di Mekah diproteksi oleh orang Quraisy kalau nanti terjadi perang Badar. Karena dia ketakutan nanti kalau perang Badar, saudara-saudara saya ini dikenal mereka masih sebagai orang-orang non-Muslim, dan nanti kalau perang nanti pasti mereka juga ikut akan dihancurkan dan segala macamnya, dikenal sebagai Muslim meskipun berpura-pura dan segala macamnya lah, sehingga singkatnya adalah bahwa dia lakukan itu untuk mendapatkan proteksi, meskipun dia harus melakukan buka rahasia dan segala macamnya. Jadi kalau sekedar teman dalam pengertian teman sebagaimana yang kita ketahui ya, berbuat baik, saling mengunjungi, saling ngasih hadiah, Nabi juga melakukan hal itu. Gitu. Tapi teman dalam pengertian ruhani yang kita bisa sharing apa yang ada di dalam rumah tangga kita, tentang ruhani kita, tentu itu tidak masuk dalam kategori wali, mualah. Ya. Kalau sekedar berteman dalam, sebagaimana Nabi juga berteman, para orang-orang soleh dulu juga berteman dengan siapapun saja, tapi tidak menjadikan dia sebagai wali, yang berharap proteksi dari dia, mengharapkan, enggak. Itu batasan paling mudah untuk melihat mualah. Kita berteman sebagaimana tugas sosial yang kita lakukan sebagai social being. Kira-kira itu Kak. So it's 9:02, jadi saya jam 10 ada kelas. Saya mau prepare dulu sebentar Kak. Oke, silakan. Saya mohon maaf, jadi belum selesai, tinggal 2 ayat lagi, baru nanti kita bikin recap lagi untuk picture-nya, untuk third section dari surah Ali Imran insyaallah. Demikian untuk hari ini, semoga ada manfaatnya, dan Allah yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.